apa tanggapan dari penyelenggara haji soal penetapan biaya haji 2023 yang berkisar di 49,8 juta ini? Kami segera berbincang dengan Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia atau disingkat AMPURI, Firman M. Nur. Bang Firman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Bayu. Selamat pagi. Senang ketemu Bang Firman lagi. Mudah-mudahan bisa ke studio setelah pandemi ya. Kita bicara terus mengenai kuota haji waktu itu Bang Firman. Ya. Baik. Sekarang ongkos naik haji kan sudah disepakati. Tanggapan dari teman-teman di asosiasi 49,8 juta ini kita tahu ini digodok sedemikian rupa pemerintah DPR mengawal khusus, Bang Firman. Iya, Mas Bayu. Kami dari AMPURI melihat bahwasanya pemerintah, Kementerian Agama dan DPR sangat serius menggodok untuk memberikan solusi terbaik bagi jamaah haji yang akan berangkat tahun 2023 ini. Walaupun secara realita penawaran harga yang pertama disampaikan oleh Kementerian Agama sangat tinggi dengan 69 juta, namun ketika semua pihak sepakat untuk membahasnya secara serius, terjadilah jalan tengah yang menurut kami di AMPURI sangat realistis, dan itu benar-benar kondisi yang ada di lapangan. Sebagaimana kita ketahui dalam diskusi yang panjang ketika pembahasan tentang biaya ini, adalah ada gap yang sangat jauh Mas Bayu antara harga realita, harga asli dari total biaya sesungguhnya dengan biaya yang dibayarkan oleh jamaah selama ini. Bang Firman, boleh tahu nggak kalau AMPURI dan teman-teman asosiasi itu secara perhitungan memang tinggi sekali sebenarnya ongkos naik haji itu ya, Bang Firman, boleh tahu? Betul Mas Bayu, betul. Tapi harganya kan sudah 99 juta, namun kemarin disepakati diturunkan sampai 90 juta. Namun yang menarik bagi kami dan apresiasi setingginya, jalan tengahnya luar biasa sekali. Masyarakat hanya diberikan beban 55,3% dan sisanya dilakukan dari optimalisasi dana. Namun ke depan kita berharap adalah adanya solusi-solusi yang lebih menarik. Karena bagaimanapun tentu kita ketahui masyarakat menginginkan biaya yang semurah-murahnya Mas Bayu. Jadi intinya adalah dana setoran yang ada di BPK kita harapkan bisa dioptimalkan lebih banyak lagi. Angkanya kalau bisa lebih dari 2 digit. Sehingga mampu untuk membiayai lebih banyak porsi persentase daripada komponen biaya sesungguhnya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi sesuatu yang kita harapkan. Oke. Komponen biaya, kemarin kita berbincang dengan Bang Aceh Hasan Sazili, Bang Firman, berkaitan dengan komponen-komponen biaya. Ini solusi pada saat ini sedemikian rupa adalah juga dengan berbicara dan kemudian menekan pembiayaan di sektor transportasi, akomodasi, juga konsumsi. Tapi dijanjikan bahwa ini akan dikawal Komisi 8 sedemikian rupa agar tidak mengurangi servis atau kualitas dari servis atau pelayanan terhadap para calon jemaah haji nanti atau jemaah haji nanti. Bang Firman, ini bisa dilakukan? Ya, kami melihat sesungguhnya perlu gerak cepat cepat setelah harga ini ditentukan dari semua komponen di Kementerian Haji, Kementerian Agama untuk memastikan paling tidak dengan budget yang ada ini, Kementerian Agama dapat mendapatkan akomodasi yang terbaik. Itu yang paling penting. Karena kondisi di lapangan Mas Bayu, sebagaimana kita ketahui, kuota tahun ini kembali full 100%. Artinya ada peningkatan jumlah jamaah yang sangat signifikan, sedangkan akomodasi dalam 2 tahun semenjak pandemi kemarin hampir tidak ada penambahan. Jadi tetap akomodasi yang sama. Sebagaimana kita tahu, tentu orang tidak melakukan investasi dalam properti ketika pandemi semuanya adalah hold. Namun kami berharap, dan kami sebetulnya sudah ketemu ketika awal bulan Februari kemarin ketika ada pameran haji umroh di Jeddah, kami melihat bagaimana keseriusan semua sektor, semua stakeholder untuk memastikan jamaah haji tahun 2023 ini betul-betul dapat menikmati pelayanan yang maksimal, akomodasi yang baik, konsumsi yang standarnya sehat, dan juga dapat memberikan kekuatan secara fisik jamaah dalam melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir yang paling penting adalah masyair. Nah, masyair ini diskusi kemarin juga kami hadir. Insya Allah tahun ini kebijakan masyair, sebagaimana kita ketahui ada penurunan angka dari kos biayanya sebetulnya, dan ini sedikit meringankan beban pemerintah dalam struktur harga tadi. Insya Allah komitmen masyair sebagai partner pemerintah Indonesia pada tahun ini akan memberikan pelayanan yang lebih baik daripada tahun sebelumnya.
Ya, oke. Mudah-mudahan perbincangan kita ini mengingatkan semua pihak gerak cepat nih, karena kita siapa cepat dia dapat juga berkaitan Betul dengan Mas soal Bayu, karena akomodasi. seluruh dunia sekarang, seluruh Seluruh. misi haji seluruh dunia Iya, lagi mencari akomodasi terbaik. Nah, iya. ini yang kita harapkan Oke. segera deal, ditandatangan, sepakati, sehingga masih ada waktu untuk melakukan persiapan. Iya. Jika memang ada harus diperbaikin, karena hampir 2 tahun Mas Bayu tidak digunakan, kemarin Hmm. digunakan hanya 50% dari total kuota yang ada, tentu masih akomodasi properti-properti yang ada di Saudi Arabia perlu perbaikan persiapan. Iya, Dan kami yakin masih cukup waktu untuk itu. Semoga insya Allah semuanya sesuai dengan waktunya. iya. Ketika masyarakat jamaah haji tiba di Tanah Suci, semuanya bisa dilayani dengan sangat baik tahun ini. Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini menjadi warning bagi kita semua. Eh, Pak Firman, tanggapan dari para calon jemaah haji. Saya tahu kan ada 3 bagian yang kemudian sedemikian rupa di mana ada 2 jemaah haji ini sedemikian rupa akan terdampak dari ongkos naik haji yang naik jadi 49,8. Ada yang harus membayar tabungannya, kan harus nambah nih yang mau naik haji tahun ini, menyetorkan dana hajinya tahun ini. Dan yang sebelumnya itu kemudian ada yang menambah, kecuali yang tahun 2020 kira-kira yang tidak nggak bisa berangkat karena situasi pandemi dan pembatasan karena usia begitu. Kira-kira begitu penjelasan Komisi 8. Bagaimana tanggapan dari para calon jemaah haji yang harus menambah ini? Mereka bisa menerima, diberikan penjelasan, Bang Firman? Jadi kita melihat dari sudut pandang yang berbeda seharusnya Mas Bayu. Pertama Hmm. adalah kita menghargai kesabaran para jamaah yang sudah lunas Ya, tunda semenjak tahun 2020. Mereka sudah siap berangkat, kemudian membayar dengan sampai lunas, namun ketika hari menjelang keberangkatan haji dibatalkan. Sehingga mereka harus menunggu sampai 2 tahun. betul. Bahkan sesungguhnya mereka menunggu 3 tahun. Ya, Karena tahun lalu mereka tidak termasuk dalam kuota 50% yang berangkat pada tahun lalu. Jadi saya kira ini perlu kami mengapresiasi sekali apa kebijakan yang diambil oleh pemerintah, Kementerian Agama serta Komisi 8 yang memberikan kebebasan bagi mereka untuk tidak perlu membayar biaya selisih. Dan ya. kita berharap juga selisih biaya tersebut bisa sedikit lebih di-cover dengan optimalisasi dana mereka dalam 3 tahun belakangan ini. Hmm. Dan tentu saya kira perlu kearifan juga jamaah yang berangkat tahun ini, yang jadi kuota jadi pasti berangkat tahun ini harus membayar nambah. Karena sebagaimana kita ketahui realitanya di lapangan harga semuanya sudah menaik. Namun sebagaimana kita ketahui, alhamdulillah hanya 55% yang dibebankan, tidak sampai Ya, 70% sebagaimana konsep yang awal. Saya kira itulah. Dan yang kedua adalah penting keikhlasan kita bersama Mas Bayu ketika kita menjalankan ibadah. Karena keikhlasan itu akan menjadi semua hal menjadi ringan. Kita berharap juga jamaah-jamaah yang harus menambah biaya dibukakan pintu rezekinya, amin. dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Mas Bayu perlu kita ketahui perjalanan ibadah haji dan umroh ini bukan karena kemampuan kita, tapi karena Allah memampukan kita dan Ya, memberikan kesehatan secara ekonomi, kita diberikan keluasan untuk bisa membiayai perjalanan ibadah haji kita. ya, ya. Mudah-mudahan dengan bantuan semua pihak, sosialisasi seperti ini harus bisa berjalan dengan baik. Semua stakeholder sudah berjuang, berusaha semampunya sedemikian rupa sehingga kita bisa terus memberangkatkan calon jemaah haji ke Tanah Suci dengan baik nanti, dengan pelayanan-pelayanan yang saya meyakini kita bisa bekerja sama agar pelayanannya semakin baik ke depan. Pak Firman, terima kasih waktunya. Mungkin nanti kita akan menjelang keberangkatan, kita akan berbincang lagi mengenai ini. Mudah-mudahan semuanya bisa diterima dengan baik sebagai Kita sebuah berharap keputusan Bayu terbaik bisa saat ini. bisa Iya. live dari kota Mekah atau Amin. ini. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Pak Firman, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.